Baik, ini dia tampilan SPSS-nya ya. Di mana nanti ya pada tampilan SPSS ini ada dua jendela. Yang pertama adalah data view yang ini ya. Ini data view yang di bawah kiri, lihat ya, Anda bisa lihat nih, saya tarik garisnya ya. Nah, ini namanya data view. Nah, dan yang kedua ada variable view. Nah, ini. Nah, kedua jendela ini dia fungsinya beda-beda ya. Data view adalah bertugas untuk kita lakukan entry data, sedangkan variable view ini adalah untuk membuat variabel. Ya. Nanti akan ada nama, name itu adalah nama variabel, type adalah jenis atau bentuk variabel, width ini adalah lebar, desimal apakah variabel tersebut mempunyai desimal atau tidak, label, label ini penamaan terhadap variabel, ya. Bila mana di nama variabel tidak boleh ada spasi, di label boleh. Nanti Anda bisa melihat contohnya ya. Kemudian ada value. Ini adalah kode di mana biasanya ini akan memudahkan kita di dalam melakukan pengentrian data ya. Misalnya nanti ada jenis kelamin ya. Kita cukup mengetik angka 1 maka akan didefinisikan sebagai laki-laki. Kalau 2 mungkin untuk perempuan ya. Nah, yang lainnya ini tidak begitu penting. Yang paling penting ya nama, tipe, width atau lebar variabel, ya, apakah kemudian desimal, apakah variabel tersebut mempunyai desimal atau tidak, label dan ya. Nah, sebagai contoh, biar nanti kita bisa mengentry data, ya, di sini saya akan membuat beberapa informasi atau variabel untuk pelatihan kita, ya. Di sini saya akan menggunakan data Anda semua. Nanti Anda boleh belajar entry menggunakan data teman-teman. Ya. Akan kita buat informasi antropometri daripada mahasiswa TLM ya. Dimulai dengan nanti ada nama, ya, nama, jenis kelamin, NIM, kemudian ada berat badan, tinggi badan, IPK ya, yang sebagai kemudian yang terakhir mungkin asal ya, asal. Misalnya berasal dari Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat ya, kita buat seperti itu. Nah, yang pertama saya akan buat nama mahasiswa ya. Jadi kita buat aja di sini ketiknya ya, nama, boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya, nama. Kemudian di tipe, nama itu kan nanti akan kita masukkan dengan data kategori ya. Kalau data kategori, maka Anda harus membuat string ya di sini. Nanti pilihannya string. Ini dia pilihannya string. Mungkin karakternya bisa kita masuk sampai 20 karakter. Karena ada namanya yang panjang-panjang. Nah, jika dia string, maka desimal secara default dia tidak aktif. Kecuali datanya numerik. Kita buat di labelnya adalah nama mahasiswa. Mahasiswa. Kemudian yang kedua ada NIM. NIM Anda bagaimana? Apakah ada tulisan P atau langsung semuanya angka? Ada P, Pak. Pak. Ada, Pak. Nah, coba satu orang sebutkan NIM-nya. P0. Bentar, saya tulis dulu. Saya tulis bentar. Biar saya hitung karakternya. P0. Satu orang ya? P0. Ya. Satu. P0, 71. 31. 31. 32. 32. 0042. 0042. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 digit ya. Nah, di sini di variabel tipe ini tadi kita pilih string ya. Kemudian kita masukkan 12 digit. 12. Berarti hanya bisa masuk 12 karakter ya.
Jadi kita buat di sini NIM, nomor induk mahasiswa, NIM. Nah, yang kedua, ada variabelnya adalah jenis kelamin. Jenis, Anda lihat nih, saya buat underscore ya, sebagai pernyataan terhadap adanya spasi kelamin. Ya, karena jika Anda tidak buat underscore atau Anda buat spasi ya, dia tidak akan bisa dibuat variabel kayak gini. Jenis kelamin. Saya buat spasi ini ya. Ini ada spasi ya. Dia tidak bisa menjadi sebuah variabel. Nah, dia akan salah. Variabel name contain illegal karakter. Dia tidak akan dibaca ya. Oleh karena itu gunakanlah spasi. Ya, atau langsung nyambung boleh kayak gini. Jenis kelamin. Sambung terus dia, tidak boleh terpisah dengan spasi ya. Nah, itu kunci dalam pembuatan sebuah nama variabel. Nah, di jenis kelamin ini data yang akan kita masukkan nanti adalah numerik, angka. Di mana kita ketik 1 dia akan dibaca laki-laki, kita ketik angka 2 dia akan dibaca sebagai perempuan. Maka pada tipe ini di variabel jenis kelamin ya, kita pilih numerik dengan width-nya adalah 1, ya, desimalnya adalah 0. Ya, oke. Nah, kita buat di sini jenis kelamin. Baru di value ini untuk variabel jenis kelamin, ya, kita ketik value 1, labelnya adalah laki-laki, ya, dan klik add. Kemudian 2 adalah perempuan. Kita klik add. Udah? Ya. Saya ulangi lagi ya, saya hapus ini dulu. Untuk di value, ya, klik nih, klik lambang titik-titik, ketik 1, labelnya adalah laki-laki, kemudian klik add, 2 adalah perempuan. Klik add. Jika sudah, maka oke. Maka dia sudah masuk ya di sini. Di value-nya ini sudah ada. Oke, kemudian variabel yang ketiga akan saya buat adalah asal. Asal daerah. Ya. Misalnya nanti ada mahasiswa TLM yang berasal dari kota Luk Sumame, dari kota Naganaya, dari kota Banda Aceh dan sebagainya. Artinya dari 23 kota kabupaten di Banda Aceh. Nah, di sini kita buat string dengan karakter mungkin 25 karakter ya. Di sini kita buat di labelnya yaitu asal daerah asal mahasiswa ya. Asal mahasiswa. Oke, setelah itu kita buat variabel yang selanjutnya yaitu BB. BB itu bukan bau badan tapi berat badan maksudnya di sini. Nah, berat badan itu biasanya kan di dalam angka ya. 50,7 kg, nah, seperti itu. Jadi kita buat numerik ya. Width-nya cukup 6 boleh dengan desimalnya 1 ya. Kita pilih ini. Oke. Ya. Kemudian kita buat di sini berat badan dalam kurung kilogram. Artinya berat badan yang dihitung adalah hasil dari penimbangan dalam kilogram ya. Kemudian tinggi badan sama juga ya, kita pakai koma, desimalnya adalah 1. Kita buat di sini tinggi badan dalam kurung sentimeter ya, berarti dalam sentimeter. Nah, oke, setelah itu apalagi ya yang biasa informasi dari mahasiswa? IPK ya. IPK. Di sini juga sama, kita buat koma. Ya. Mungkin bolehlah 6 juga.
Desimal plusnya 2 karena IPK-nya biasanya 6,75 2,75 3,00 ya. Kita buat di sini indeks prestasi mahasiswa. Oke. Nah, setelah kita buat variabel, sudah ada di sini variabel nama ya, variabel NIM, variabel jenis kelamin, variabel asal daerah, variabel berat badan, variabel tinggi badan dan IPK. Baru selanjutnya boleh kita lakukan pengentrian data. Nah, untuk mengentri data, kita klik data view. Ya, kita klik data view yang ada di sini. Sorry. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini. Data view ini kita klik ya. Kita klik data view untuk kita lakukan prosedur pengentrian data. Ini saya klik data view. Anda lihat di sini sudah ada nama ya. Kemudian ada NIM. Kemudian ada jenis kelamin, asal daerah, berat badan, tinggi badan, dan IPK. Ya, sekarang tinggal kita entry. Sebagai contoh, misalnya di sini coba saya lihat Yulia Amanda ya, karena nama yang muncul di saya ini Yulia Amanda. Oke, saya akan ketik misalnya sebagai contoh nama Yulia Amanda. Oke, saya ketik biasa. NIM-nya berapa Yulia Amanda? P07 13 07 13 13 apa lagi? aduh 13 200 13200 berapa lagi? 29. 29. Oke. Jenis kelamin perempuan ya. Saya ketiknya 2 di sini. Ya, Pak. Ya, 2. Jadi tidak perlu kita ketik perempuan karena kalau kita ketik laki-laki perempuan itu akan kemungkinan besar error bukan error ya. Nanti di dalam analisis datanya banyak missing. Oke, kemudian asal daerah dari mana? Lok Sumawe, Pak. Nah, kita buat Lok Sumawe ya. Lok Sumawe. Oke. Berat badan berapa? 45. Pas 45. Pas. Oke, 45. TB tinggi badan? 155. Pas? Nggak ada koma? Pas. Nggak ada. Nah, misal saya buatlah 0,5 cm ya. Jadi 155,5 ya. IPK terakhir? IPK semester lalu? 2, 3, 4, 10. 3,75. 3, woi, pintar, mantap. Oke, berarti ini responden yang pertama sudah terentry datanya. Yulia Amanda, NIM sekian-sekian, jenis kelamin perempuan, asal daerah Lok Sumawe, berat badan 45, tinggi badan 155,5, IPK 375. Oke, yang kedua, Ayudiah Bilkis, kenapa tidak aktif videonya? Mohon semuanya mengaktifkan video. Oke, sebagai contoh yang kedua yaitu Ayudiah Bilkis. Ayudiah ya. Ayudiah Bilkis. Berapa NIP-nya? P0 P0 71313200 berapa? Ujungnya aja. 45. 45. Oke. Perempuan ya. Ya. Oke. Boleh dari sini diklik juga, boleh juga ya di sini pilih perempuan atau ketik angka 2. Asal daerah? Kota Langsa, Pak. Langsa aja ya. Langsa. Oke. Berat badannya? 60. Kenapa ketawa? 60, saya buat koma ya, misalnya 60,8 kg ya. Tinggi badannya? 160, Pak. 160, oke. IPK-nya? 365, Pak. 3,65.
Bentar. Oke, yang kedua di sini ada cowok, Hasbul Iman ya. Jadi kita ketik Hasbul Iman. NIP-nya berapa? P0713133200. Berapa Hasbul Iman? 052, Pak. 052. Oke, nah ini sekarang jenis kelamin laki-laki, saya ketiknya angka 1 ya. Maka akan dibaca adalah laki-laki. Ya kan? Iya, Pak. Asal daerah? Nagan Raya, Pak. Oke, Naga Neraya. Berapa berat badannya? 56, Pak. 56. Pas ya. Oke, tinggi badannya? 1556. 156 pas. Pas, Pak. Oke. Lebih dikit ada rambut, Pak. IPK terakhir? Allah di telepon, Pak. IPK terakhir? IPK terakhir 2,70, Pak. Oke. Jujur kali, harus jujur. Kemudian yang selanjutnya ada di bawah si Hasbul, ada siapa nih? Putri Arifani ya. Ketik Putri. Mana Putri Arifani? Oke, Putri Arifani. Berapa NIP-nya? 66, Pak. 0066. Betul perempuan? Dari mana? Kok laki-laki? Jaya. Perempuan ya? Dari? Jaya. PD Jaya gini ya, PD Jaya. Oke. Berat badannya? 42, Pak. Wah, kurus sekali. 4. Tinggi badannya? 155. 155. Ya, Pak. Rata-rata pendek ya kalian ini. Oke, IPK terakhir? 325. Oke. Satu lagi sebagai partisipan saya ingin cari laki-laki ya. Laki-laki. Ini dapat nih. Rizky. Halo Rizky. Rizky Maulizar ya. Halo Rizky Maulizar. Di unmute dulu. Unmute Rizky Maulizar. Iya, Pak. Berapa NIP kamu? P0713132000 berapa? 032, Pak. 032. 032. 032. Ya. Laki-laki asal daerah? Nagan Raya, Pak. Nagan Raya juga. Ya. Berat badan? 65. Saya buat koma ya, misalnya 65,4. Tinggi badannya? 174. 74, oke. IPK terakhir? 345. Wah, keren ya. 345 ya. Baik, ini sebagai contoh ya. Tadi untuk membuat variabel dan mengentry data. Jadi telah saya lakukan entry data pada 5 responden atau 5 orang mahasiswa, di mana meliputi nama, NIM, jenis kelamin, asal daerah, berat badan, tinggi badan, dan IPK. Nah, jadi cukup sederhana sebenarnya ya menjalankan aplikasi SPSS ini. Nanti dengan ini data yang sudah kita kumpulkan ya seperti ini kita bisa menganalisis. Ini mungkin ya masih 5 orang, tapi kalau data sudah ratusan enak kita analisis berapa orang yang berasal dari Lusumoe, berapa orang dari Langsa, berapa orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan sebagainya.
rata-rata berat badan berapa, tinggi badan berapa, IPK berapa ya, bisa kita hitung dengan SPSS ini. Nah, jadi demikian ya bagaimana cara kita membuat variabel dan melakukan pengentrian data. Ada yang ingin ditanya sampai di sini? Halo, ada yang ingin ditanyakan? Nah, bila nanti Anda ingin menambahkan variabel lain lagi, ya, ingin menambahkan variabel di sini, misalnya kita tambahkan tanggal lahir dan nomor HP ya. Jadi bisa saja kita buat di ini, klik variable view ya, udah klik variable view, kita buat tanggal lahir, biasa tanggal lahir TGL ya. Nah, di sini di bagian numerik kita pilih yang namanya tanggal, date ya. Tinggal kita cari apakah formatnya yang biasa kita gunakan, biasanya kan DD, MM, YY yang mengartikan atau maknanya tanggal, bulan, tahun. Nah, jika orang luar itu menggunakan duluan tanggal ini, ya, duluan bulan maksud saya, bulan baru tanggal. Jadi saya gunakan MM, DD, YY. Berarti dibaca bulan dulu baru tanggal, setelah itu baru tahun ya. Oke. Nah, di sini saya buat tanggal lahir. Setelah itu ya saya buat apa tadi? Nomor WA ya, WA saya buat. Nah, nomor WA ini adalah kan angka ya. Angka yang berisi mungkin sekitar 13 nomor ya. Nomor HP kan antara 11, 12, 13 tergantung platformnya. Saya buat di sini nomor WA. Oke. Nah, setelah kita tambahkan variabel seperti ini, kita masih bisa melanjutkan yaitu entrian data ya, entrian data yang tadi. Nih, saya akan ulang. Untuk Yulia Amanda, mohon bisa disebutkan tanggal lahirnya. Tanggal 29 bulan 7 tahun 2002. Berarti bulan 7 tanggal 29 tahun 2000 ya. Oke. Udah masuk ya. WA 0822 0822 7632 7632 99 99 38. Nah, 38. Jadi kan udah masuk. Kemudian kita lanjut dengan siapa nih? Ayudia. Mana Ayudia tadi? Ya, Pak. Ya, tanggal lahirnya Tanggal 15 bulan 11 2002. berarti bulan 11 tanggal 15 tahun 2002 juga. Ya, Pak. Oke. Nomor WA-nya 082 08 22 22 11 94 11 94 462. 462. Ini. Iya, Pak. Oke, berarti ada yang salah nih, nggak cukup. Ini kan 08221 satu lagi 646, Pak. 64. Oke ya, nah, pokoknya seperti inilah bisa kita masukin nomornya. Oke. Kemudian yang kedua Hasbul Iman, berapa tanggal lahirnya? Halo Hasbul Iman. Ya Pak, tanggal 26. Tanggal 26 bulan? Bulan 3. Bulan 3 tanggal 26. Sama juga tahunnya 2002? 2002 Pak.
2002. Oke. Nomor HP ya silakan ya kita masukin, misalnya 08 berapa? 0853 72 83 572 83 84. Ini 08 08 72 oh 72. 83 Bentar. 0853 72 Pak. Udah apa tuh Pak? 0853 72 83 88 sana 85 Pak. Udah apa? 8532 nanti 84 85 32 gini. 32 ya dapat Pak. Oke. Kemudian Putri Arifani, tanggal lahirnya Tanggal 24 bulan 4 2002. oke. Nah, nomor WA-nya 0822 ya 61 61 712 712 3141 ini ya. 08 08 26 Kak. 26 Di 2. 0822 7126. oh 26 terus 3141 Ya. ya. Oke, kemudian Rizkin Maulizar berapa? bulan 5 2002 Pak. Bulan 5 tanggal coba diulang. Tanggal 25 Oke. Bulan yang bulan 5 tanggal 25 oke 2002 ya. Oke, sekarang nomor HP ya berapa? Ya. Jadi tinggal dimasukin nomor HP si Rizky Maulizar, misalnya 0822 0822 terus 7201 72 8614 Pak. 7201 8614 ya. Oke. Nah, jadi ini ya kita tadi sudah menambahkan variabel ya, yaitu variabel tanggal lahir dan variabel nomor WA. Nah, baru kita masuk ke data view, kita lanjutkan proses entry datanya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Nah, untuk yang jadi responden tadi, Yulia Amanda, Ayudia, Hasbul, Putri, Rizkin, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, berarti sudah jelas ya. Jadi sebenarnya sangat sederhana ya dalam kita menjalankan proses ini untuk proses pembuatan variabel data ya. Baru nanti ya kita bisa melakukan pengolahan data ya. Ini sebagai contoh, misalnya saya akan lihat berapa sih rata-rata IPK mahasiswa dari 5 orang nih ya. Jadi bisa saja saya ketahui ya, ini rata-rata IPK Anda. Ini dia lagi di ini. Dari 5 orang yang diukur ya, minimum atau rata-rata IPK terendah ya, itu
2,70, tertinggi 3,75, rata-rata 3,36 dengan deviasi sebesar 0,415 ya. Cukup cepat ya kita menghitung rata-rata ya. Kemudian bisa juga ya, saya ketahui walaupun ini masih 5 orang, mungkin secara ini cepat aja. Oh, terdapat 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Namun di sini juga bisa kita hitung secara cepat juga ya. Ini tadi jenis kelamin, langsung aja. Oke. Jadi terdapat ya, terdapat 2 orang laki-laki ya. Ini 2 orang laki-laki atau 40% dan 3 orang perempuan atau 60%. Nah, mungkin ini menurut Anda Pak itu kan tanpa aplikasi SPSS kan bisa saja menghitung ya. Oke, betul ya. Karena datanya hanya 5 orang. Bayangkan kalau ada data seperti ini saya buka ya. Sebuah contoh ya. Sebuah contoh data yang besar ya, yang banyak maksud saya. Di mana kemarin ini dia yang isi. Sebentar saya cari. Oke. Ini. Oke, Anda lihat di sini ada BMI. Itu adalah yaitu IMT Anda ya, basal metabolisme index atau indeks massa tubuh yang diukur daripada pembagian berat badan dibagi tinggi badan dalam meter ya. Nah, di sini ada responden kita 50 orang. Dari 50 orang ini ya. Dari 50 orang ini bisa kita hitung berapa IMT terendah, IMT tertinggi, rata-rata IMT ya. Kemudian grafiknya itu bagaimana? Bisa kita ukur. Oke, yang pertama saya akan tampilkan berapa rata-rata IMT. Jadi bisa nanti kita lihat dengan deskriptif ini ya. Mohon maaf ini kalau cepat karena saya cuma mau menampilkan dulu. Nanti kita akan praktek juga. Nah, ini dia. Ya. Berarti dari 50 orang yang paling bawah ya, minimum IMT 17, maksimum 20, rata-rata 18,39 dengan deviasi 0,77. Ya. Kemudian bisa juga kita keluarin grafik. Ini saya akan membuat sebuah grafik histogram ya. Ini saya akan buat grafik histogram. Cepat ya, langsung keluar. Ini grafik histogramnya. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi kalau untuk menganalisis sebuah data ya dengan SPSS ini. Belum lagi nanti data yang lumayan banyak lagi. Misalnya saya akan buka lagi data yang lebih banyak ya. Yang ada frekuensinya. Oke nih, jenis kelamin ya. Ini data jenis kelamin. Ada laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Jika saya suruh hitung sama kalian, dari 50 orang nih, berapa lama Anda bisa merekapitulasi berapa orang laki-laki dan berapa orang perempuan? Ya, dari nih 50 data ini. Mungkin butuh waktu ya 10 atau 15 menit.
Tapi dengan spesies, jika data sudah terinput ke sini, langsung aja Anda klik Analyze, Deskriptif Statistik Frekuensi, kemudian masukkan variabel, oke, langsung keluar. Bahwa dari 50 orang, terdapat 24 yang berjenis kelamin laki-laki dan 26 berjenis kelamin perempuan. Juga dihitung prosentasenya, atau 48% laki-laki, 52% perempuan. Bukan hanya itu saja, kita juga bisa mengeluarkan grafik. Misalnya saya ingin tampilkan grafik. Seperti yang tadi ya. Grafik apa kalian mau? Biasa kalian sukanya kan ini apa namanya? Yang di Simpang 5 itu apa ya? Apa ya? Pizza Hut ya. Pizza Hut atau Pizza Hut? Sering ke situ Nisaul Kurma. Oke, sekarang saya akan tampilkan grafik pie ya untuk mengetahui sebaran jenis kelamin. Oke, ini. Jadi dari sebaran jenis kelamin kita tahu ada laki-laki dan perempuan. Sekarang tinggal kita tampilkan nilai prosentasenya. Oke, 48% laki-laki, 52% perempuan. Ya. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya cukup mudah ya di dalam melakukan pengolahan data dengan spesies ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Nah, jika tidak, ya, maka sekarang coba Anda nanti praktek di rumah, ya, praktek di rumah untuk mengentry data yang ini. Saya akan kasih sebagai contoh data untuk Anda entry di rumah dan membuat variabelnya. Jika nanti ada kendala atau masalah, Anda boleh menghubungi saya, ya. Oke, datanya yang ini ya, mana tadi? Ntar saya cari data dulu ya. Gimana pula saya simpan? Oke, sambilan saya ini. Ada yang ingin ditanyakan? Pas semua? Absensi sudah ada? So, ini saya buat absensi aja sama saya biar apa namanya? Karena saya menunggu absensi dari Anda tidak ada nih. Saya kirimkan grup ya untuk tugasnya latihan.
Oke, latihan komputer terapan ya. Ini sudah saya kirimkan di grup. Oke, bisa Anda buka semua, coba dilihat itu. Sudah saya kirimkan di grup, coba dilihat. Latihannya seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi nanti dibuat variabelnya, ya, nama variabel ini coba lihat nih. Nomor, ya, kemudian umur ibu, kemudian didik ibu, kerja ibu, status keluarga, skor tahu, nama balita, ya, umur balita, jenis kelamin balita, BBL KG, berarti itu berat badan lahir dalam kilogram. Kemudian Z-score-nya ini ya. Nah, untuk membuat variabel ini, saya akan coba praktekkan ke Anda. Ya. Biar Anda lebih mudah praktekkan ya. Oke. Sekarang akan saya buat variabel di SPSS seperti ini ya. Nah, yang pertama tadi ada nama variabelnya yaitu nomor ya. Nomor. Berarti ini namanya adalah nomor responden. Nomor responden ya. Desimalnya 0. Oke. Yang kedua yaitu ada umur ibu. Umur underscore ibu ya. Ini juga datanya adalah numerik tetapi tidak ada desimal ya. Tidak ada desimal, kita buat di sini labelnya adalah umur ibu. Oke. Kemudian variabel yang ketiga yaitu didik ibu. Didik ibu ini maksudnya adalah pendidikan ibu ya. Nah, di sini kita buatnya adalah numerik ya. Nanti kita buat label, value label ya. Pendidikan ibu. Oke. Nah, untuk pendidikan ibu, Anda lihat di sini ada SD, SMP, SMA, tidak sekolah, akademi, kan begitu. Nah, jadi kita buat nanti, Anda cukup mengetik 1 tidak sekolah, 2 dia adalah SD, 3 adalah SMP, 4 SMA, 5 yaitu akademi atau perguruan tinggi. Oke, jika sudah maka kita oke. Jadi nanti untuk pendidikan kita cukup mengetik 1, 2, 3, 4, 5 saja untuk identifikasi pendidikan si ibu. Misalnya ibunya adalah tidak sekolah, maka Anda cukup entry 1. Kemudian ada pekerjaan ibu. Kerja underscore ibu ya. Oke, ini sama juga ya seperti yang tadi. Oke, kita buat pekerjaan ibu. Nah, untuk pekerjaan ibu
Anda lihat di sini ada IRT, swasta, tani, apa lagi? Wira swasta ya. Oke, sekarang kita buat labelnya. Berarti satu adalah tani, dua wira swasta, tiga swasta, empat PNS, lima IRT. Jadi jika ibu tersebut bekerja sebagai petani, maka ketik aja satu. Wira swasta 2, 3 untuk swasta, 4 untuk PNS, dan 5 untuk IRT. Oke. Kemudian variabel selanjutnya adalah skor pengetahuan. Skor tahu ya. Ini ada artinya skor pengetahuan. Kita buat skor pengetahuan ibu. Nah, mungkin sampai di ini aja ya. Anda kerjakan nanti sampai ini, sampai pengetahuan si ibu ini ya. Kita ini nggak usah ya. Jadi untuk nomor, umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, status keluarga, ya. Jadi Anda kerjakan nomor, umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, status keluarga, ya, dan skor tahu ya. Sedangkan yang ini tidak usah untuk data balita. Anda entry sampai dengan 100 data ini. Oh, satu lagi, lupa saya. Status keluarga tadi. Satu lagi yaitu status keluarga, lupa saya. Saya insert di sini. Di sini ada status keluarga. Status keluarga. Status keluarga. Kita buat satu adalah keluarga miskin. 2 keluarga tidak miskin. Nah, nanti tinggal ketika ini sudah Anda buat datanya, ya, tinggal kita entry data sebagaimana yang ada di PDF yang saya share tadi. Ya, tinggal entry aja. Misalnya nomor 1, umur ibu 37, pendidikannya 3 SMP, pekerjaan ibu IRT 5 tadi ya. Status keluarga ibu tersebut miskin 1. Pengetahuan ibu skornya adalah 21. Seperti ini ya. Dan seterusnya ya. Silakan Anda kerjakan yang ini nanti di rumah buat ya. Sekaligus Anda upload hasil entryan datanya di absensi yang akan saya sebarkan ke Anda. Jadi cara uploadnya, Anda simpan dulu filenya, ya. Ini kan sudah kita kerjakan misalnya, ya. Jadi buat aja, klik aja lambang disket untuk menyimpan file, ya. Oke, kita buat latihan 1 TLM ya, TLM. Nah, nanti disimpan di mana misalnya di My Dokumen, ya, kita save, ya. Jadi data sudah tersimpan di My Dokumen. Ini ya, ini datanya sudah tersimpan di My Dokumen ya. Oke, ini dia. Sudah tersimpan di My Dokumen. Oke.
Jadi nanti file inilah yang akan Anda upload ke Google Form, ya, hasil entrian data untuk saya nilai kemajuan belajar Anda, ya.